penulis. Di dalam tulisan-tulisan kan itu ada filosofinya. Ada filosofi ini, cerita ini, ada filosofi ini, cerita ini, filosofi ini. Nah, ketika Anda menulis tentang cerita-cerita itu, maka jadikanlah filosofi fiil bersendiri itu sebagai yang melatar belakangi dari tokoh-tokoh yang Anda sebutkan di dalam cerita-cerita, melaksanakan fiil tersendiri, dan jadikanlah tokoh-tokoh yang memiliki karakter fiil tersendiri itu adalah merupakan tokoh yang unggul. Jadi ending daripada cerita-cerita yang Anda buat, ending daripada naskah-naskah yang Anda buat dalam bentuk novel atau cerpen dan lain sebagainya, yang ditokohkan sebagai orang yang melaksanakan fiil tersendiri itu harus dibuat sedemikian rupa, endingnya adalah bagus. Jangan sampai seseorang yang melaksanakan fiil tersendiri justru digiring-giring, endingnya menjadi seorang yang pecundang. Kalau seandainya dijadikan orang yang pecundang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talibun, pada saat ini mungkin beberapa saat lagi akan terdengar azan maghrib. Pada sore hari ini kemungkinan sebagian besar dari kita melaksanakan puasa sunat. Berarti tidak berapa lama lagi kita akan memasuki saat untuk berbuka puasa dan selanjutnya melaksanakan ibadah salat maghrib. Sambil menunggu waktu untuk melaksanakan salat maghrib, atau mungkin sebelumnya harus membatalkan puasanya terlebih dahulu, maka marilah kita manfaatkan waktu sambil menunggu saat berbuka puasa dan melaksanakan sholat maghrib. Ini kita berbincang-bincang sejenak tentang fiil tersendiri. Mungkin ini bisa menambah sedikit informasi di mana saya pada saat ini sedang mendampingi adik-adik yang melaksanakan kemah budaya. Mereka merupakan utusan dari Lampung, sebanyak 9 orang yang terlibat di sana saya lihat, dan mereka dari berbagai perguruan tinggi. Ada yang kuliah di Jawa Timur, ada yang di Yogyakarta, dan ada yang dari Lampung. Yang dari Lampung yang saya lihat data-datanya itu mereka mahasiswa dari UIN, Universitas Islam Negeri Lampung, dan mereka rata-rata sedang menyusun tugas akhir untuk menyelesaikan studinya, tetapi mereka terpilih juga sebagai peserta kemah budaya. Mereka memilih masalah fiil bersendiri, falsafah fiil bersendiri sebagai objek yang akan mereka lakukan di dalam melakukan kemah budaya tersebut. Yang mereka lakukan adalah mereka akan menyusun semacam buku pintar bagi anak kelas 4 SD ke atas sampai dengan SLTA. Selain mereka akan menyusun semacam buku pintar bisa dibaca oleh anak-anak siswa SD, SMP, dan SMA sederajat,
Mereka juga akan menyusun atau membuat sebuah film pendek, namun film pendek tersebut kontennya adalah PIL Pesenggiri. Peran saya dalam acara tersebut, mereka butuhkan karena mereka menemukan nama saya di katalog kebudayaan tak benda. Jadi Lampung ini mendaftarkan sejumlah kebudayaan tak benda dan diterima setelah diadakan studi. Ada 29-an budaya tak benda itu sudah diakui oleh WHO, dan dari 29 budaya tak benda itu salah satunya adalah falsafah PIL Pesenggiri. Masing-masing budaya tak benda itu yang sudah diakui keberadaannya sebagai kekayaan peninggalan kebudayaan daerah Lampung itu, yang sekarang sudah mencapai sekitar 29 budaya tak benda, itu masing-masing tercatat ada maestronya. Maestro ini yang diharapkan adalah orang yang bisa memberikan keterangan-keterangan dan orang yang bisa memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan kalau itu dalam bentuk keterampilan. Nah, ada di antara budaya tak benda itu yang terdapat 3 orang maestro, ada 2 orang maestro, dan secara kebetulan falsafah PIL Pesenggiri sebagai kekayaan kebudayaan tak benda itu hanya saya sendiri yang tercatat sebagai maestro. Sebetulnya secara pribadi saya ingin lebih banyak lagi tercatat, dan kalau bisa yang muda-muda yang tercatat, sehingga memiliki kesempatan dan peluang untuk memberikan keterangan-keterangan kepada mereka yang membutuhkan keterangan-keterangan itu. Dengan tercatatnya beberapa orang maestro tentang PIL Pesenggiri nanti akan sangat membantu bagi mereka yang akan selama ini ada menulis tentang PIL Pesenggiri sebagai konten dari tugas akhir mereka, dan itu sudah banyak sekali. Saya melihat itu ada yang di jurusan teknologi pendidikan di Lampung, ada yang pernah menyusun, jurusan bahasa juga ada yang pernah menyusun, dan kemungkinan nanti banyak lagi yang akan menyusun. Dan di UIN sendiri sudah banyak yang menyusun skripsi dan tesis mereka itu kontennya adalah tentang falsafah PIL Pesenggiri. Saya berharap nanti akan menyusul mahasiswa jurusan psikologi atau fakultas psikologi bisa juga menyusun dalam menyusun tugas akhir mereka dengan konten PIL Pesenggiri. Tetapi dalam kesempatan ini nanti kita teruskan tentang siapa-siapa yang mereka sudah menyusun skripsi, tesis, dan bahkan disertasi mereka tentang PIL Pesenggiri. Nanti satu saat akan kita bicarakan beberapa di antaranya saja, mungkin akan dipilih siapa yang akan kita bicarakan. Tetapi dalam kesempatan ini saya ingin sekali lagi mengajak kepada para penulis daerah di Lampung. Banyak ada yang menulis cerpen, ada yang menulis novel dan lain sebagainya. Maka
sebetulnya para penulis cerpen, novel, dan semacamnya itu memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam rangka membicarakan atau membahas atau memperkenalkan falsafah PL sendiri. Falsafah PL sendiri ini adalah merupakan satu kekayaan yang tak ternilai harganya, dan itu adalah sekaligus merupakan kebanggaan bagi kita selaku penduduk di Lampung ini, bahwa kita memiliki satu kebudayaan, peninggalan kebudayaan, walaupun itu budaya tak benda, tetapi walaupun demikian dia menyimpan atau mengandung sesuatu yang sangat berharga bagi kemajuan bangsa dan negara kita di masa-masa yang akan datang. Kalau seandainya PL Pesenggiri itu dikenal oleh masyarakat, tentu saja nanti masyarakat akan menjadikan acuan-acuan dalam bersikap. Sebelumnya saya jelaskan dulu masalah PL Pesenggiri serba sekilas saja. Bahwa PL Pesenggiri itu yang pertama judulnya adalah PL Pesenggiri. PL Pesenggiri itu artinya adalah harga diri. PL harga diri, Pesenggiri itu pesenggeh itu artinya perwis. Jadi falsafah kita perwis itu adalah kita memiliki keterampilan untuk berjalan lancar menuju satu tempat atau menuju ke tujuan, tetapi tidak mengganggu orang lain atau kendaraan lain. Sama-sama tidak terganggu, mereka lancar dan kita lancar. Itu PL Pesenggiri, falsafahnya. Untuk itu maka dibutuhkan beberapa hal yang harus dimiliki oleh orang yang akan ber-PL Pesenggiri. Yang pertama, dia harus nemu nyimah. Yang operasional daripada nemu nyimah itu adalah produktif. Produktif itu artinya memiliki produksi melebihi kebutuhan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Jadi yang pertama itu nemu nyimah artinya produktif. Yang kedua, nengah nyapur artinya kompetitif. Yang ketiga adalah sakai sambayan artinya kooperatif. Yang keempat adalah juluk adat itu artinya inovatif. Jadi yang pertama, seseorang itu harus produktif terlebih dahulu. Yang kedua, kalau dia sudah memiliki produksi, mampu berproduksi, maka produksinya itu harus bersaing dengan produksi orang lain. Oleh karenanya maka dibutuhkan kompetitif. Walaupun dia memiliki keunggulan-keunggulan, namun tetap saja yang satu akan membutuhkan yang lain. Maka setelah produktif, yang kedua kompetitif, maka yang ketiga dia harus memiliki kemampuan untuk kooperatif atau bekerja sama. Tidak terlepas dari kekurangan dan kelebihan, maka kerjasama itu sangat dibutuhkan. Kerjasama yang saling menguntungkan, karena masing-masing tentu saja mempunyai kelebihan. Yang keempat, setelah yang pertama produktif, yang kedua kompetitif, yang ketiga kooperatif, maka yang keempat adalah inovatif. Artinya walaupun dia sudah produksi dan produksinya dia lebih unggul, dan dengan keunggulannya dia bisa merajut kerjasama dengan pihak-pihak yang lain, maka yang terakhir dia harus inovatif, harus selalu melaksanakan pembaharuan. Jadi itu yang dibicarakan atau dibahas dalam PL Pesenggiri. Dan PL Pesenggiri ini diharapkan akan bisa menjadi roh atau jiwa
dari karya-karya tulis, apakah itu cerpen, apakah itu novel, dan lain sebagainya, untuk menghadirkan tokoh-tokoh yang memiliki karakter itu. Tokoh yang produktif, tokoh yang kompetitif, tokoh yang kooperatif, dan tokoh yang inovatif. Itu ditampilkan di dalam tokoh-tokoh yang Anda buat. Kalau tokoh-tokoh yang Anda buat di dalam cerita itu memiliki karakter seperti itu, maka berarti dia sudah melaksanakan fiil tersendiri, dan jadikanlah tokoh-tokoh yang memiliki karakter fiil tersendiri itu adalah merupakan tokoh yang unggul. Jadi ending daripada cerita-cerita yang Anda buat, ending daripada naskah-naskah yang Anda buat dalam bentuk novel atau cerpen dan lain sebagainya, yang ditokohkan sebagai orang yang melaksanakan fiil tersendiri itu harus dibuat sedemikian rupa, endingnya adalah bagus. Jangan sampai seseorang yang melaksanakan fiil tersendiri justru digiring-giring, endingnya menjadi seorang yang pecundang. Kalau seandainya dijadikan orang yang pecundang, maka orang tidak akan meneladani fiil tersendiri itu. Jadi tugas bagi kita semua sebagai penulis, apakah itu penulis novel atau penulis cerpen dan lain sebagainya, maka tokoh-tokoh yang kita jadikan pemeran utama yang sukses di sana itu adalah mereka-mereka yang melaksanakan fiil sendiri. Itu saja yang diharapkan kepada penulis-penulis. Di dalam tulisan-tulisan kan itu ada filosofi-filosofinya. Ada filosofi ini, cerita ini, ada filosofi ini, cerita ini, filosofi ini. Nah, ketika Anda menulis tentang cerita-cerita itu, maka jadikanlah filosofi fiil sendiri itu sebagai yang melatar belakangi dari tokoh-tokoh yang Anda sebutkan di dalam cerita-cerita itu. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan yang akan datang kita bisa melanjutkan pembicaraan ini ke dalam masalah-masalah yang lebih detail lagi tentang bagaimana memasukkan tokoh-tokoh fiil tersendiri di dalam tokoh-tokoh yang kita tulis di dalam novel, cerpen, dan lain sebagainya. Walaupun kadang-kadang cerita itu cuma cerita khayalan, tetapi kriteria tokoh yang bersangkutan itu nanti bila sejalan dengan fiil sendiri, dan itu mereka juga akan ingat dengan fiil sendiri, dan mereka akan merespon bagaimana fiil sendiri itu. Syukur-syukur kalau cerita itu nanti didukung pula oleh lokasi tempat di mana cerita itu berlangsung dan lain sebagainya. Tetapi untuk membatasi durasi, saya kira cukup sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah pada saat lain waktu akan kita sambung pembicaraan kita, masih membicarakan masalah fiil sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taribun.